Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ainun Ashari dari Prodi 19 PAI 4, jurusan Tarbiyah semester 3. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akidah Akhlak, yang dimana menjelaskan dua materi dalam bentuk video. Saya akan membawakan materi tentang pengertian akhlak dan kedudukan akhlak terhadap Islam. Materi kedua tentang riya, kikir maupun tabzir atau biasa dikatakan dengan boros. Nah, saya akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama yaitu tentang apa sih itu akhlak. Jadi, akhlak dalam bahasa Arab diartikan sebagai khulukan, yang secara linguistik berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun ataupun tindakan. Huluk atau halak itu diibaratkan kelakuan ataupun tingkah laku yang membedakan antara baik dan benar, dipilih maupun dan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari, seperti itu. Adapun menurut terminologi yaitu pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Adapun menurut secara umum, akhlak disamakan sebagai etika ataupun moral. Adapun beberapa pandangan pendapat mengenai pengertian akhlak atau definisi akhlak, salah satunya yaitu dari Miskawai, ahli pakar bidang akhlak, yang mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pemikiran ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Adapun dari pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkan berbagai macam perilaku dengan gampang dan mudah tanpa adanya pertimbangan ataupun pemikiran, seperti itu. Adapun pandangan Islam mengenai akhlak itu sendiri yaitu cerminan dari apa yang ada dalam diri manusia, karena akhlak yang baik adalah keimanan yang sempurna, seperti itu. Itu sebabnya Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan seluruh akhlak manusia. Adapun kedudukan akhlak dalam Islam yaitu pertama, hubungan erat dengan imam, seperti akhlak yang mulia, atas terpuji itu rasa malu berhubungan dengan imam, seperti juga sopan santun, tawakal, tawaddu. Adapun yang kedua itu akhlak mulia mengangkat derajat manusia, seperti dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sesamanya, dan baik juga terhadap istri-istrinya, seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu orang mukmin akan dipertemukan oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Yang keempat yaitu akhlak yang baik akan memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Yang kelima yaitu Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini dijadikan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang riya, kikir, dan tabzir ataupun boros. Nah, saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing sifat tersebut. Pertama itu riya. Riya dalam bahasa Arab yang artinya ru'ya, yang berarti menampakkan atau menampilkan sesuatu amalan kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya itu artinya mengerjakan suatu ibadah dengan niat ingin dipuji atau ingin dilihat oleh manusia tanpa ada niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu pengertian dari kikir, yaitu kikir dalam bahasa Arab yang artinya bakil,
ini dalam istilah yaitu suatu sifat yang tercela, yang terhina, di mana kikir dia tidak hendak atau dia tidak mau, tidak ada niatan untuk mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, baik dari segi agama seperti bersedekah ataupun menafkahi keluarga, baik juga dalam segi keprimanusiaan seperti infak, zakat, ataupun memberikan hadiah kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya adapun pengertian dari tabzir ataupun boros di sini, yaitu tabzir sering disebut dengan boros. Nah, di sini boros berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan tanpa ada manfaatnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, boros diartikan sebagai berlebihan dalam hal pemakaian, baik itu uang, barang, pakaian, ataupun yang lainnya. Orang yang memiliki sifat tabzir atau boros itu sering disebut dengan sifat mubazir. Nah, jadi orang yang boros terhadap makanan itu berarti orang yang pemakaiannya berlebihan terhadap orang yang makan berlebihan itu disebut dengan boros terhadap hartanya, dan orang yang berlebihan dalam hal pakaian itu disebut boros terhadap uangnya, seperti itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Yang artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam ria, boros, ataupun kikir. Pertama itu macam-macam ria, yaitu yang pertama itu ria badani atau ria fisik, di mana di sini seseorang sengaja menampakkan dirinya kurus, pucat, atau lemah di hadapan orang lain dengan asumsi bahwa dia selama hidupnya itu hanya mengerjakan amal ibadah. Jadi orang berasumsi bahwa dia itu selama hidupnya itu kerjanya cuma beribadah. Adapun ria yang kedua yaitu ria berpakaian, seperti seorang yang selalu memakai pakaian khusus seperti pakaian putih atau pakaian gamis putih yang jika disebut itu ingin disebut sebagai ulama, ya. Adapun yang ketiga itu ria dalam hal perkataan, seperti dalam hal hafalan, dalam hal mengaji, dalam hal baca Al-Quran, seperti itu. Kemudian ria dalam hal perbuatan, seperti dia sengaja memperpanjang waktu berdiri dalam sholat atau memperlama sujud dalam sholatnya, sehingga orang itu memperhatikannya, sehingga orang berasumsi bahwa dia itu melakukan sholat dengan sangat khusyuk. Ini jika dia berpikir seperti itu, maka seseorang itu akan ria seperti itu. Kemudian adapun macam-macam kikir, di sini ada tingkatannya, yaitu tingkatan paling atas atau tingkatan paling tinggi yaitu kikir terhadap kewajiban atau kikir terhadap agama, seperti memberikan zakat atau memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian kikir yang selanjutnya itu kikir dalam urusan sunnah ataupun dalam urusan dari kemanusiaan, sedekah, memberikan infak, atau tidak memberikan jamuan kepada kepada tamu yang mendatangi rumahnya. Adapun macam-macam boros di sini yaitu pertama, menanggapi hidup di dunia sebagai suatu kesenangan atau suatu kejayaan, jadi dia tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan agama yang melarang kita untuk hidup bermewah-mewah. Kedua yaitu mencari kekayaan yang berlimpah dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti dengan cara yang haram, sehingga dapat menimbulkan seperti penipuan, pencurian, ataupun pertikaian. Ketiga yaitu membelanjakan harta yang dimiliki secara boros tanpa menghitungkan azab atau mudaratnya. Keempat yaitu kikir dalam hal membelanjakan harta dalam hal kebaikan. Kemudian adapun usaha-usaha kita dalam hal menghindari kita agar kita tidak terpengaruh dari sifat tercela seperti sifat kikir, ria, ataupun boros. Pertama yaitu kita harus menghindari dari sifat ria, yaitu dengan cara
mengetahui berbagai macam tauhid tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu mengetahui balasan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu takut terhadap Dia, yang keempat menghindari celaan Allah, yang kelima yaitu menyibukkan diri dari amalan kebaikan. Adapun upaya kita untuk agar jauh dari sifat kikir, yaitu yang pertama menyadari bahwa semua harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedua yaitu menumbuhkan kepedulian ataupun empati terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu menjauhi orang-orang yang menganggap hartanya sebagai segala-galanya harta, ataupun sebagai Tuhan, ataupun sebagai patokan dalam dunia, seperti itu. Adapun upaya kita dalam hal agar kita terhindar dari sifat boros yaitu pertama, memahami bahwa Islam melarang kita makan, minum, berpakaian, berbusana, ataupun bersedekah secara berlebih-lebihan. Ketiga yaitu memahami bahwa Islam menyuruh kita untuk hidup sederhana tanpa hidup bermewah-mewahan. Ketiga yaitu Islam melarang kita untuk bersikap angkuh, bersikap sombong, seperti itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.